Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait aktivitas fisik ya. Nah, gimana waktu kesehariannya Bapak dan Ibu? Coba ceritakan terlebih dahulu. Apa saja coba aktivitas fisiknya? Nyapu-nyapu, ngepel, nyuci. Iya, terus menurut Bapak? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jadi aktivitas fisik di sini adalah melakukan pergerakan anggota tubuh ya yang menyebabkan pengeluaran tenaga bagi pemeliharaan kesehatan fisik. Nah, jadi gunanya ketika kita bergerak, nah kita mengeluarkan tenaga nih, seperti itu. Jadi setiap anggota keluarga diharapkan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Setiap hari. Iya, setiap hari Bapak, seperti itu. Mulai Terus, pagi. misalnya dalam satu hari diambil saja 30 menit, misalnya 10 menit, 10 menit, nanti sore lagi 15 menit, seperti itu bisa. Tidak harus terus 30 menit ya. Oke. Lebih kalau ibu rumah tangga di rumah. Iya, biasanya seperti itu ya. Jadi ada aktivitas fisik di sini juga membawa belanjaan bisa ya. Terus kemudian mengepel juga, terus kemudian ibu-ibu ya mencuci pakaian juga termasuk seperti itu. Nah, di mana nih melakukan aktivitas fisik? Banyak, ada di tempat olahraga juga bisa, di rumah bisa, mungkin di tempat kerja. Mungkin bapaknya yang kerja di mana? Ya. Di kantor ya Pak ya? Ya. Nah, itu biasanya kalau mungkin sekitar jam 10 ya atau jam 11 bisa melakukan aktivitas fisik atau peregangan seperti itu ya. Terus kemudian lagi, nah ini nih, aktivitas fisik itu paling sedikit dilakukan 30 menit. Jadi dalam sehari, dilakukan dalam seminggu. Jadi totalnya dalam seminggu itu 150 menit seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini lagi. Nah, nih ya kalau misalnya di rumah juga harus ada pembagian tugas rumah ya. Jadi pembagian ada tugas rumah di sini ya. Jadi ada mungkin yang mengepel ya, ada yang membersihkan kamar. Jadi semua anggota keluarga melakukan aktivitas fisik. Nah, dari aktivitas fisik tersebut coba manfaat apa saja yang kita bisa dapatkan ketika kita melakukan aktivitas fisik? Nah, jadi yang pertama kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya jadi penyakit jantung ya, kemudian stroke juga, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis ya Bapak dan Ibu. Ya. Biasanya seperti itu. Terus kemudian yang obesitas atau yang agak gemuk ya, berat badannya bisa juga terkendali seperti itu. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Kalau punya orang tua atau lansia gimana? Nah, kalau misalnya ada orang tua atau lansia yang sudah sepuh ya, jadi yang untuk aktivitas fisiknya disarankan itu tidak boleh lebih dari 60 menit ya. Jadi tidak disarankan. Kemudian gerakan tubuhnya itu tidak boleh loncat-loncat ya atau memantul-mantul seperti itu. Kemudian dilarang juga mengangkat beban yang begitu berat. Kemudian mengangkat satu kaki, misalnya ya Bu ya, biasanya kan kalau kita yang masih belum usia lanjut masih boleh kita angkat satu kaki. Kalau udah lansia tidak boleh, tidak disarankan, khawatirnya jatuh seperti itu. Terus kemudian kepalanya yang ditengadahkan, biasanya kita kan melakukan gerakan peregangan seperti ini, itu sangat tidak disarankan untuk lansia seperti itu. Kemudian ada lagi membungkukkan badan ke depan, itu tidak disarankan seperti itu ya untuk orang tua yang ada di rumah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah, dari aktivitas fisik tersebut coba manfaat apa saja yang kita bisa dapatkan ketika kita melakukan aktivitas fisik? Nah, jadi yang pertama kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya jadi penyakit jantung ya, kemudian stroke juga, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis ya Bapak dan Ibu. Ya. Biasanya seperti itu.
Terus kemudian yang obesitas atau yang agak gemuk, ya berat badannya bisa juga terkendali seperti itu. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Kalau punya orang tua atau lansia gimana? Nah, kalau misalnya ada orang tua atau lansia yang sudah sepuh ya, jadi yang untuk aktivitas fisiknya disarankan itu tidak boleh lebih dari 60 menit ya. Jadi tidak disarankan. Kemudian gerakan tubuhnya itu tidak boleh loncat-loncat ya atau memantul-mantul seperti itu. Kemudian dilarang juga mengangkat beban yang begitu berat. Kemudian mengangkat satu kaki, misalnya ya Bu ya, biasanya kan kalau kita yang masih belum usia lanjut masih boleh kita angkat satu kaki. Kalau udah lansia tidak boleh, tidak disarankan, khawatirnya jatuh seperti itu. Terus kemudian kepalanya yang ditengadahkan, biasanya kita kan melakukan gerakan peregangan seperti ini, itu sangat tidak disarankan untuk lansia seperti itu. Kemudian ada lagi membungkukkan badan ke depan, itu tidak disarankan. Seperti itu ya untuk orang tua yang ada di rumah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.